Menurut saya momentumnya ada. Iya. Karena begini, pilkada berlangsung pada bulan November kan. Ya. Pak Presiden Jokowi, Jokowi sudah selesai. Bahkan mungkin sebelum itu sudah mulai turun. Jadi kayak apapun kekuatan cawe-cawe tidak sakti pada waktu kemarin-kemarin. Dan saya kira Presiden Prabowo akan melihat kemarin MK tuh gila-gilaan memasalahkan cawe-cawe. Maksudnya dia mau Cawe-cawe lagi melakukan itu. Jadi ada kesempatan, tapi kembali saya setuju bahwa harus ada kekuatan luar yang terus-menerus menekan. Iya. Saya sedikit agak beda ya. Gini, yang namanya momentum itu kita nggak pernah bisa rancang. Iya. Contoh nih misalnya, Setiap waktu. mengapa kasus Freddy Sambo Ya. itu terbongkar? Sederhana sekali. Ada seorang bibi yang ketika mayatnya mau dikebumikan itu teriaknya minta ampun karena melihat darah berceceran di Iya. dan dia ngotot supaya peti itu dibuka. Kemudian divideokan. Akibat video itu nyebar kemana-mana dan jadilah satu apa Pelipatan. namanya, pelipatan dan Iya, akhirnya iya. dibongkar habis-habisan sampai kepada titik tertinggi. Momentum seperti ini selalu datang, tapi harus ada dirijen gitu. Ya. Yang terus menggerakkan bahwa keadaan tidak baik-baik saja. Tadi Iya. ada isu climate change, ada isu fiskal, ada isu hak asasi manusia terus. Nah itu yang barangkali kita memerlukan dari. Jadi ada faktor lain juga tuh Mas. Ya memang laki juga, ya kan. Jadi at the time saya bikin banyak sekali podcast tentang Iya. Sambo. Iya. Wah itu padahal kita nyenggol aparat aja sedikit Nggak berani, aja ya? nggak berani. Tapi somebody ngomong sama tenang. Anda di backup oleh bintang 3. Artinya internal konflik di antara itu ya berpengaruh mengakselerasi. Kalau enggak ditutup. Tapi pertanyaannya adalah sejauh mana gini? Kalau kita misalnya menghadapi ini katakanlah masalah kita adalah soal kebiadaban, ya kan, ketidakadaban negara. Dalamnya. Berarti internal kan problemnya. Sejauh mana kekuatan eksternal, Ya. kekuatan perubahan ini bisa berhadapan head to head. Nah, tetapi nggak mungkin dia perang begitu saja. Itu kan kayak salah satu panglima Romawi Timur namanya Gregorius apa? Tiba-tiba dia menyeberang ke Khalid bin Walid, ya kan? Masuk Islam, 2 kali syahadat, perang lagi mati syahid. Artinya selalu ada unsur-unsur ketidakadaban itu yang bisa berbalik. Jadi faktornya banyak. Tapi di sini harus sudah siap. Nah, Begitu diajak perang, ini udah siap di sini. Kaitannya dengan tadi pilkada, apakah percaya kan pertanyaan tadi. Menurut saya momentumnya ada. Iya. Karena begini, pilkada berlangsung pada bulan November kan. Ya. Pak Presiden Jokowi, Jokowi sudah selesai. Bahkan mungkin sebelum itu sudah mulai turun. Jadi kayak apapun kekuatan cawe-cawe tidak sakti pada waktu kemarin-kemarin. Presiden yang baru dilantik pada tanggal 20 Oktober. Belum konsolidasi. Iya. Belum lagi mau menghadiri konferensi. Banyak agenda-agenda. Banyak Ya. agenda. Jadi dan saya kira Presiden Prabowo akan melihat kemarin MK tuh gila-gilaan memasalahkan cawe-cawe. Maksudnya dia mau Cawe-cawe lagi melakukan itu. Jadi ada kesempatan, tapi kembali saya setuju bahwa harus ada kekuatan luar yang terus-menerus menekan. Bahwa inilah kesempatan kita nggak boleh itu didasarkan pada kebaikan. Iya, harus ada rencana. Karena kalau larut di situ dia akan kerepotan untuk bukan hanya DKI saja, beberapa daerah seluruhnya. Tapi kalau mendasarkan charity dia, kita seolah-olah tidak
kita tidak mempanis orang yang berbuat curang. Kan rasanya kan sampai kapanpun kan kita nggak mungkin mengakui seorang pemimpin yang mendapatkan kepemimpinan dengan secara curang. Nggak mungkin kita berkompromi kan. Entahlah kalau saya ya, begitu saya yakin bahwa Anda mendapatkan dengan cara curang, saya hormati sebagai bagian dari yang Ini mantan tim hukum loh Iya, yang bicara kan? nih. Ya, Ya. ya. Tetapi saya tidak Dan bisa tidak pakai secara- cincin saya lihat. Ya, secara pribadi saya Nggak nggak pakai bisa mengakuinya. geter-geter, jadi saya lebih percaya Jadi ini silakan tim hukum. Anda berkuasa, tapi pribadi saya nggak bisa mengakui. Tapi secara institusionalisasi dan konstitusi, ya saya akan ikut Yes, aturan correct. bernegara. Persis. Gitu. Saya nggak bisa dibilangin, wah udahlah, move on. Saya bilang, apa masalah move on? Saya tidak lagi memperjuangkan jabatan. Saya memperjuangkan nilai, ya kan? Dan ketika nilai itu ternyata dibalik-balik, kan kita terkoyak rasanya. Yang benar jadi salah, yang salah jadi benar. Gitu. Move on itu tidak menghilangkan Catatan kita. keistiqomahan kita terhadap value yang ingin diperjuangkan. Sekaligus, Mas BW, jadikan closing statement. Oh, oke, luar Silakan. biasa. Mas Ini BW, karena sudah ini 1 jam, Saya- sudah 1 saya- jam 30 menit. Saya di ujung jadi dari sana dulu. Yang Closing terakhir ya. Iya. Silakan, Mas Bebe closing. Indonesia menghadapi situasi yang sangat saya nggak mau bilang kritikal, tapi yang sangat opportunistic banget, kesempatan banget karena kita akan memilih pemimpin. Kita sudah memilih 1 presiden, tapi kita masih punya 38 provinsi dan 508 kabupaten kota. Dan itu 27 November, Mas. Jadi ini kesempatan memilih the next leader of Indonesia di level lokal Lokal ya. dan regional, provinsi. Dan yang menentukan nasib di Yes. wilayah masing-masing Nah, ya. itu artinya kita tidak ingin menyerahkan kepemimpinan masa depan Indonesia hanya di 1 presiden saja. Iya. Tapi di local leaders of Indonesia yang ada di sekian banyak 508 kabupaten kota dan 38 provinsi itu. Jadi ini kesempatan bagi kita sebenarnya untuk memunculkan banyak pemimpin baru di masa depan. 1 itu. Nah, orang-orang yang baik yang biasanya tidak mau mengajukan diri sebagai pemimpin itu harus di-endorse oleh orang-orang baik Baik lainnya. lagi ya. Supaya kemudian orang-orang ini mau maju. Dan kemudian komunitas yang ada Orang-orang di baik masyarakat yang tahu kalau dia baik. Iya. Ya, setuju. dan komunitasnya itu juga harus mendukung, Bang, karena nggak mungkin itu setelah di-endorse kan perlu kerja. Iya. Nah, perlu kemampuan itu untuk Iya, iya. melakukan ini. Ibaratnya saya mau mengatakan gini, ini saatnya kita merapatkan barisan karena ada momentum yang sangat bagus di mana kita sebenarnya bisa membangun bangsa ini lebih dahsyat kalau kita bisa menemukan dan menempatkan pemimpin-pemimpin terbaik kita pada periode pemilihan kepala daerah mendatang. Terima kasih. Sekarang Luar kita biasa. berikan kesempatan closing statement untuk tamu terhormat kita, Bung Ya. Sudirman Said. Sesudah usaha semua kita lakukan kan, kita berdoa sambil berharap kan. Saya mungkin berbeda sedikit dengan Bung Refli bahwa ya kenyataan hidup presiden sudah dipilih, sebenarnya akan dilantik. Jadi harapan saya adalah kalau Pak Prabowo berulang-ulang mengatakan pengen merangkul semua kekuatan, salah satu caranya bukan mengajak semua partai masuk ke dalam, kabinet, ya. tapi yaitu biarkan pilkada itu berjalan dengan adil sehingga warna-warni politik itu mewarnai kepemimpinan daerah. Di situ terjadi keseimbangan, perimbangan antara kekuasaan di pusat sama daerah. Dan saya kira itu cara terbaik kalau Pak Prabowo ingin meninggalkan legacy bahwa sudah yang kemarin cawe-cawe itu dihentikan, sekarang biarkan pilkada berkompetisi dengan fair. Kalau itu bisa dilakukan, saya kira Pak Prabowo akan memulai pemerintahannya dengan satu satu prestasi baik lah. Dan Itu kita namanya harapkan. gini, seperti yang saya katakan, walaupun pemilunya comberan, tapi mudah-mudahan pemimpin Pilkadanya. yang enlighten. Iya. Dan saya nggak yakin itu. Tapi ini Karena penting. manusia itu Iya. dibentuk dari track record. Yang kemarin-kemarin. Iya, Kalau gimana ini coba? dia tidak mengakui bahwa hidayah itu bisa datang kapan saja. I know. Begini, Cuman penting hidayah untuk itu diingat akan, terus gitu. bukan, hidayah itu akan datang dan mundur. Dia percaya dengan hidayah. Iya, mundur. Tapi dia masih ragu-ragu apa iya orang ini dapat hidayah. Bukan. Bisa dapat hidayah dan mundur. Karena Umar dulu penjahat kayak apa saya tahu. Begitu dapat hidayah jadi pemimpin dahsyat gitu. Karena pikirnya Bung Refli ini dari 2019 kok belum dapat hidayah. Kalau Umar kan cek langsung
Silakan Bung Refli, closing statement. Iya, sebenarnya gini, kadang-kadang saya sengaja mengekstrimkan pemikiran dan tidak mau berkompromi untuk mengetahui bahwa itulah titik terjauh kita sebagai bangsa. Jadi nanti garis komprominya baru bisa kita tarik. Tapi kalau belum apa-apa, kita sudah membuat garis Merendahkan negosiasi. standar ya? Iya, garis negosiasi. Maka sama, semua orang akan memaklumkan. Ya kan kita bersama-sama sebagai bangsa, kita kan Pancasila, kita kan juga sama. Seolah-olah kalau Anda tidak berada di pemerintahan, Anda tidak bisa bekerja. Kalau Anda mengkritik bahwa Anda bikin gaduh. Padahal dia lagi bekerja juga sebagai warga padahal dia negara. sudah bekerja. Nah ini yang tidak boleh, makanya saya cari standar yang lebih tinggi. Mudah-mudahan titik negosiasinya tidak membuat standar bangsa kita terlalu rendah. Gitu. Terima kasih Bung Refli, terima kasih Bung Sudirman Said, terima kasih Mas BW. Saya akan menyampaikan kepada pemirsa yang terhormat, inilah tokoh-tokoh kita yang selalu konsisten berpikir untuk negara dan bangsa. Nah itu jangan itu. Amin. Amin aja, amin. Amin aja ya. Aminin aja. Karena saya melihat dalam hal ini, masih baru didoakan. iya, karena harus disampaikan bahwa orang-orang yang ada di samping kanan kiri saya ini tidak pernah pamrih segala sesuatu, tidak ingin jabatan, ingin berbuat dan memberikan masukan-masukan kepada. Nggak boleh juga diklaim begitu. Takut berubah. Kita manusia biasa. Takut berubah. Iya, kita tetap manusia biasa. Bukan Takut menerima hidayah. kita ini harus berani mengikatkan kaki satu di janji kita. Kalau kita tidak berjanji, kita nanti akan mudah. Ada janji tidak yang bisa menepati diikat. janji. Janji bahwa kapanpun pada masa pemerintahan Prabowo Gibran, saya tidak akan pernah masuk dalam pemerintahan dan jabatan apapun. Nah, itu catat. Clear ya. Itu lebih Jadi, clear. Bukan karena Kan kecewa, iya kan? bukan karena bergaining Bukan. tinggi jabatan, ini clear. Inilah pemirsa yang Tapi harus kalau tahu. dibilang saya selalu konsisten, Iya, saya ada iya. amanah, berat itu. Sama dengan Bung Sudirman tadi juga menyatakan silahkan siapa saja yang mau running, mau maju di daerah mana silahkan. Yeah. Dan beliau juga kalau memang ada niat sudah peluang terbuka dengan perhitungan yang matang, dia juga akan maju. Sama juga Bang Mas BW tadi yang menyampaikannya bahwa semua ini harus benar-benar bisa terrealisasi bagaimana menyelamatkan negara dan bangsa dan bukan hanya untuk secara nasional, bukan DKI saja tapi secara nasional. Terima kasih, saya akhiri pada hari ini. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.